Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kita hidup di dunia di mana negara berkembang sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah mengatur jalannya perekonomian agar efektif untuk diterapkan nantinya. Sebuah langkah atau tindakan yang memiliki output nantinya dapat meningkatkan persentase perekonomian di negara berkembang harus tepat dipilih agar tidak membuang-buang energi. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Samsudin Kurnia selaku pembicara satu dari tim proposisi dalam mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini saya akan memberikan konteks perdebatan kita kali ini. Lalu kami di sini akan masuki kepada definisi atau karakteristik. Di sini saya akan mengkarakteristik dua layer. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah sebuah proses sebuah negara untuk mengembangkan perekonomian baik dalam hal pendapatan per kapita atau GDP sebuah negara ataupun bagaimana sebuah negara mengurangi angka kemiskinan, misal pengangguran contohnya. Lalu karakteristik yang kedua adalah potensi maritim, yang dimana merupakan segala sesuatu dari laut yang pada akhirnya dirasa dapat memberikan keuntungan sebuah negara berkembang. Lalu mari kita lihat status quo yang muncul di sini, di mana kami merasa bahwa penerapan strategi ekonomi biru yang nantinya hanya mengandalkan sektor maritim atau kelautan untuk membangun ekonomi suatu negara merupakan kekeliruan yang harus diperjelas, di mana sudah kami sebutkan bahwa strategi ini nantinya hanya membuat sebuah negara mengandalkan satu sektor sumber daya yang dimiliki, padahal seharusnya negara berkembang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti pertambangan ataupun perkebunan misalnya. Lalu apa yang menjadi tujuan dari tim proposisi dalam membawakan mosi kali ini? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah kami ingin mengoptimalkan seluruh sumber daya alam yang ada untuk perkembangan ekonomi nasional, tidak hanya pada sektor maritim namun juga pada sektor lainnya. Yang kedua adalah bagaimana kami menggunakan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengelola tidak hanya sektor kelautan namun sektor-sektor lainnya yang mungkin jika diprioritaskan dapat menghasilkan sebuah output yang lebih unggul dibanding sektor maritim. Sehingga di sini kami memiliki beberapa mekanisme, yakni yang pertama adalah kami akan mengalokasikan dana ke beberapa sektor yang dirasa dapat diolah secara maksimal nantinya. Yang kedua juga kami akan memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal untuk menggunakan inovasi dan ide kreatifnya dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Yang ketiga juga kami akan melakukan riset kembali tentang sumber daya apa yang seharusnya diprioritaskan dan strategi apa untuk menggunakan sebuah sumber daya secara maksimal dalam pengembangan sebuah negara berkembang. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kami juga memiliki beberapa substansi poin argumen dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah kami merasa penggunaan strategi ekonomi biru adalah kekeliruan karena mengapa mengandalkan satu sektor dalam pembangun sebuah negara adalah hal yang keliru. Saya mengambil permainan sepak bola sebagai contoh. Saat kita bermain bola, kita tidak dapat hanya mengandalkan satu pemain, striker misalnya, untuk memenangkan sebuah pertandingan. Hal itu sangat riskan karena apabila lawan mengandalkan kekuatan tim, sedangkan kita sebagai tim hanya mengandalkan striker dalam permainan, itu akan mengakibatkan kita dalam pertandingan yang kalah. Sehingga di sini apabila kita mengibaratkan strategi pembangunan dalam sebuah permainan sepak bola adalah bagaimana kita sebagai tim menggunakan semua sumber daya yang ada untuk yang nantinya sama-sama membangun perekonomian negara itu sendiri. Sehingga kami sangat tidak menyarankan kepada sebuah negara berkembang untuk menggunakan strategi tersebut. Yang kedua adalah kami juga di sini mengambil negara Cina sebagai acuan, di mana negara Cina dulunya adalah negara berkembang yang memfokuskan pengembangan ekonomi dari sektor industri, dan industri yang menjadi penyokong perkembangannya adalah industri pertambangan. Padahal seperti yang kita ketahui, negara Cina memiliki potensi maritim yang baik, mengingat Laut Cina Selatan memiliki cakupan wilayah yang luas. Sehingga di sini dapat kita bandingkan output yang dihasilkan sebuah negara maju seperti Cina dari sektor pertambangan lebih unggul ketimbang sektor maritim negara Cina tersendiri. Lalu mungkin setelah poin argumen yang sudah saya paparkan sebelumnya dapat membuat tim oposisi memberikan komentar bahwa tim proposisi hanya memikirkan negara yang memiliki sektor pertambangan yang kuat. Lalu apa yang dapat dilakukan sebuah negara yang miskin sumber daya tambang untuk meningkatkan kemajuan ekonomi negaranya? Lalu kami nyatakan di sini Anda sangat keliru, karena di sini kami hanya memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah negara dapat memberikan porsi secara adil untuk mengelola sebuah sumber daya, di mana sudah jelas dikatakan pada status quo sebelumnya bahwa ketergantungan sebuah negara terhadap satu sektor adalah sebuah kekeliruan. Sehingga di sini kami sebagai tim proposisi ingin meluruskan dan memberikan penjelasan terhadap kekeliruan tersebut. Lalu di sini juga setelah mekanisme-mekanisme yang telah saya sebutkan di awal, kami sebagai tim proposisi bagaimana untuk menjalankan mekanisme tersebut. Yang pertama adalah mekanisme di mana kami akan mengalokasikan dana ke beberapa sektor sumber daya yang dimiliki, di mana kami percaya bahwa pengelolaan sebuah sumber daya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga di sini kami akan membagi secara adil porsi per porsi kepada sektor yang membutuhkan dana dalam pengelolaan, baik
baik secara uang ataupun pekerjaan. Misalkan dalam sebuah pertambangan kita butuh dana sekian triliun dan membutuhkan beberapa pekerjaan, sehingga di sini kami akan menyediakan dan mempermudah semua kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah kami akan memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal untuk mengelola sumber daya yang ada, di mana kami percaya bahwa sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan di sini, sehingga nantinya kami akan memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan terkhusus lokal yang ingin memberikan ide kreatif dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Sehingga di sini kami juga tidak hanya menggali potensi sumber daya yang dimiliki, namun juga kami menggali sumber daya manusia yang dimiliki di negara kita untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Sehingga di sini kita akan meningkatkan tidak hanya sumber daya dan perekonomian bangsa, tapi juga bagaimana sumber daya manusia di dalamnya dapat meningkat secara signifikan, karena kami di sini mempermudah bagaimana mereka mengelola sumber daya dan menghasilkan sebuah produk baru. Lalu mekanisme yang ketiga adalah kami akan melakukan riset ulang terhadap sumber daya dan strategi yang dirasa harus diprioritaskan, sehingga dana yang dialokasikan tidak terbuang secara percuma. Bahwa di sini juga kami akan menyusun strategi-strategi baru dan melakukan riset-riset baru bagaimana sebuah dana itu dialokasikan, bagaimana sebuah sumber daya manusia juga dialokasikan kepada sumber daya dirasa lebih harus atau lebih butuh perhatian atau prioritas dalam pengelolaannya. Sehingga pada akhirnya, apabila pada akhir riset menghasilkan sektor maritim yang menjadi fokus utama, namun kami tidak akan sama sekali menggunakan strategi ekonomi biru, karena kami yakin bahwa masih ada sumber daya lainnya yang harus diperhatikan. Bahwa setelah saya sebutkan banyak sekali di awal bahwa fokusan kepada satu sektor adalah kekeliruan yang terjadi pada sebuah negara berkembang, sehingga strategi ekonomi biru ini sangat tidak efektif apabila kita menggunakannya di sebuah negara berkembang. Dan seperti kita ketahui bahwa sektor industri juga tidak hanya membutuhkan sektor maritim atau sektor kelautan dalam pengimplementasiannya, tapi juga kita membutuhkan bagaimana misalkan dalam industri perkebunan misalnya, atau industri batu bara, di mana membutuhkan sumber daya batu bara atau sumber daya perkebunan. Dan apabila dunia semakin maju ke depannya, kita lebih mencondongkan ke industri yang maju ataupun industri yang memiliki teknologi terbarukan. Sehingga dari itu, kami dari tim proposisi menyatakan setuju dengan mosi kali ini. Kami rasa kami sudah secara matang dalam menyusun proposal dalam perdebatan ini, sehingga kami yakin dapat memenangkan pertandingan ini. Sekian dan terima kasih.